Halo trader, apa kabar? Balik lagi bersama saya Hendra. Minggu kemarin terjadi satu kenaikan yang luar biasa dari pair AUD USD lebih kurang sekitar hampir 1 bulanan ya. Lantas bagaimana ngelihat situasi saat ini? Apakah ini akan terus berlanjut naik atau malah sudah terjadi reversal? Tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Nanti kita akan melakukan sebuah step by step dari awal analisa hingga membuat sebuah keputusan untuk melakukan posisi entry. Sebagai catatan, semua analisa yang akan saya bagikan nanti adalah murni edukasi. Jadi please buat kalian yang tetap untuk follow, jadikan ini hanya sebagai sebuah second opinion. Dan usahakan teman-teman sudah melakukan analisa dulu di awal. Apapun yang terjadi baik profit atau loss tetap akan menjadi tanggung jawab kalian semua. Nah, sebelum kita lanjut, boleh dong kalian like, comment, juga subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian dapat informasi lebih lanjut dari channel ini. Dan bantu share video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Dan support channel ini untuk semakin berkembang dan jayalah trader Indonesia. Oke, kita langsung lihat di chart ya seperti apa, bagaimana strateginya, apakah ini saatnya kita melakukan posisi buy atau kita mau melakukan posisi untuk sell ya teman-teman. Oke, kita mulai dari time frame H4 ya. Kalau kita ngelihat dari pergerakan yang terjadi dari time frame H4, ini kelihatan banget ya bahwa dari channel yang terjadi ini sudah membuat kondisinya membuat bullish trend ya, ditandai dengan terbentuknya low, kemudian high, membuat higher low, higher high, higher low, dan ini membuat higher high. Nah, pertanyaannya adalah apakah saat ini ketika harga berhasil mantul dari area demand-nya ini akan terus membuat higher high kembali? Kita tidak bisa berasumsi ini akan lanjut naik lagi ke atas jika ada sesuatu yang menahan harga. Oke, jika ini menahan harga di atasnya, jika ada yang terjadi menahan harga, katakanlah area supply daily, maka ini kita harus berhati-hati teman-teman. Ya. Nah, melihat dari tren yang terjadi di H4 ini jelas kondisinya adalah bullish trend. Bahkan jika teman-teman gabungkan dengan periode berapapun, ya kita pakai indikator EMA, barangkali Anda terserah menggunakan periodenya berapapun ya. Anda boleh menggunakan 213490 atau mungkin Anda pakai EMA 100 ataupun EMA 200. Sah saja, nggak ada masalah gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari pergerakan yang terjadi menggunakan 3 periode, ini jelas harga berada di atas dari 3 EMA-nya, teman-teman. Bagaimana jika kita melihat dari kondisinya daily barangkali? Nah, jika kita melihat pergerakan yang terjadi dari daily, ini juga memberikan satu signal indikasi bahwa kondisinya adalah berada di atas EMA 2134 dan 90. Nah, sekarang yang jadi problem adalah kalau kita menggunakan dari acuan time frame-nya daily, ya, bisa saja yang terjadi adalah kondisinya adalah turun. Kenapa? Karena jika kita hubungkan dari puncak yang semakin merendah ini tepat berada pada 3 periodenya, ya, berada tepat dari 3 periodenya. Akan tetapi problemnya adalah apakah ini benar-benar terjadi breakout atau tidak? Jika saya melihat dari pergerakan yang terjadi dan ini tertahan dari area supply, maka ini bisa saja terjadi yang kita sebut sebagai false break. Nah, bagaimana cara untuk memvalidasi bahwa ini benar adalah false break? Maka kita menunggu sampai secara struktur market ini berubah, dalam arti begini. Ketika terjadinya 2 puncak, 2 lembah di time frame kecil, Anda melihat di H4 barangkali, maka ini bisa menjadi satu signal bahwa benar-benar itu adalah false break, teman-teman. Ya. Selama ini tidak terjadi membuat 2 puncak, 2 lembah semacam ini, maka kita tidak bisa berasumsi bahwa tren ini akan lanjut turun. Karena bisa saja harga itu tidak membuat lower low kembali, tetapi justru membuat break high ke atas. Nah, kalau ini yang terjadi, jika memang ini close candle-nya di atas dari sebuah area supply-nya, maka target berikutnya adalah pada sebuah area yang ada di area 0.7550 atau 0.75501. Jadi artinya area ini akan dikejar oleh market. So, melihat situasi seperti ini, maka saya akan cenderung untuk wait and see terlebih dahulu di pair AUD USD, dalam hal ini adalah di time frame daily-nya. Nah, mari kita lihat pergerakan yang terjadi dari time frame H4. Nah, kalau kita melihat dari pergerakan yang terjadi time frame H4, ini jelas banget bahwa
ketika harga berhasil drop dari sebuah area supply-nya, teman-teman, drop daripada area supply-nya, ini harusnya sudah hit target. Artinya ketika Anda melakukan posisi sell di area supply, ini sudah hit target. So, ketika ini dia tidak mampu melakukan breakout dari sebuah area demand-nya, maka entry sell ini menjadi tidak bisa kita lakukan kembali karena ini belum terkonfirmasi, teman-teman. Oke? Nah, saya akan melihat bagaimana nanti reaksi harganya. Apakah nanti saat menuju ke area supply dalam ini adalah first time back-nya, dia mampu break atau tidak. Nah, skenario yang kita akan lakukan nanti bagaimana? Skenario yang terjadi adalah begini. Kalau memang nanti, katakanlah yang ada di first time back ini adalah first time back-nya tidak mampu di break, teman-teman. Artinya ketika dia masuk ke area first time back kemudian terjadi lower low kembali, maka disinilah sudah mulai tanda sinyal bahwa sudah terjadi sebuah pembalikan atau reversal yang kita sebut. Nah, ketika dia membuat lower low semacam ini, maka kita tunggu melakukan retest dari sebuah channel line yang di break, baru kita boleh untuk melakukan rencana awal untuk melakukan posisi sell. Tapi bagaimana jika ini malah lanjut terbang? Ya, itu bicara yang lain. Artinya tren ini benar-benar akan lanjut bullish, teman-teman. Akan lanjut bullish. So, melihat situasi dari AUD USD yang terjadi, maka saya sekali lagi cenderung akan wait and see terlebih dahulu. Apakah dia akan mampu break dari sebuah first time back-nya dia ini, atau malah kembali membuat lower high kembali. Ya, jadi cukup menarik dari pair AUD USD. Nanti kita akan amati bagaimana respon harga saat mendekat dari sebuah area first time back-nya dia. Ya. Oke, sekarang mari kita lihat dari pergerakan yang terjadi dari time frame daily. Nah, jika kita lihat pergerakan dari time frame daily, ini jelas membuat sebuah pattern ya. Jadi ketika dia melakukan retest dari sebuah trendline yang terjadi, ini membuat sebuah pattern, harmonic pattern. Oke, pertanyaannya adalah apakah harmonic pattern ini bentuknya jenisnya apa? Apakah jenisnya harmonic pattern, butterfly, kemudian ada bat, kemudian ada crab dan segala macam. Oke, sekarang mari kita coba untuk mencari tahu harmonic pattern apa yang terbentuk. Oke, nah jika kita melihat dari harmonic pattern yang terbentuk, teman-teman, maka area ini, kita akan melihatnya sebagai sebuah pola dari pola shipper, ya. Kenapa kita sebut sebagai sebuah pola dari shipper? Karena teman-teman lihat, ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu A, di mana leg B-nya ini berhasil retest di antara 50, teman-teman. Ya, ini di Fibonacci 50, di mana Fibonacci 50 ini sendiri berada pada area di mana range-nya adalah 38,2 sampai 61,8. Artinya benar-benar ya, ini berada dalam range area dan ini sudah masuk dalam hitungan menggunakan bearish shipper. Nah, kemudian harga turun pada leg B, kemudian dia menembus leg A, dalam hal ini berada di antara 1,13 sampai 1,41. Ini juga memenuhi sebuah kriteria dari sebuah pola dari bearish shipper. Oke. Kemudian akhirnya harga naik dan disinilah sumbu dari X ke C kita tarik, kemudian kita hitung Fibonacci retracement-nya, maka akan dapat 78,6. Nah, apakah ini valid sebagai sebuah pola dari bearish shipper? Saya pikir pola ini adalah pola yang valid karena memang betul harga itu tertahan di 78,6 dari proyeksi dari retracement dari X, sumbu X, kemudian saya tarik ke C, maka kita akan dapetin ini berada di antara 78,6. Nah, teman-teman lihat, saya tarik dari X ke C, ini 78,6. So, melihat dari AUD USD ini benar-benar sudah direspon oleh market. Nah, pertanyaan berikutnya tadi yang sudah saya bilang di awal bahwa apakah tren yang terjadi dari pola shipper ini benar-benar akan lanjut turun atau tidak? Tetapi jika kita melihat dari pola shipper yang terjadi, ini sebenarnya sudah valid terjadi persis di 78,6, tetapi memang secara kebetulan keburu hit target dari area demand-nya. Nah, ini kan jadi satu topik yang menarik buat kita, apakah pola dari bearish shipper ini akan terus lanjut turun atau malah naik ke atas. Skenario yang terjadi jika benar-benar naik ke atas kembali, saya masih berpikir bahwa ini memang adalah pattern yang valid sebagai sebuah pola dari bearish shipper-nya. Terlepas dia nanti akan membuat high kembali karena ini sudah hit target, teman-teman. Ya, karena ini sudah hit target. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua.
Semoga kalian bisa mendapat gambaran dari bagaimana biasanya saya melakukan sebuah analisa hingga membuat sebuah skenario untuk melakukan planning buy atau melakukan posisi untuk melakukan posisi sell. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, dan subscribe. Kalau kalian suka banget, silahkan di-share. Oke, sampai ketemu. Ciao.